Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man lam yahdi fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Peserta didik kelas 9, pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, rahmat, dan dimudahkan oleh Allah untuk urusan dunia kita dan untuk urusan akhirat kita, dan semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Allahumma amin. Pada video ini kita akan mengulas materi PAI kelas 9, tata krama, sopan santun, dan malu. Yang menjadi konsentrasi kita adalah sifat malu. Sifat malu adalah suatu bentuk emosi jiwa setiap manusia untuk mempertahankan diri, menjaga agar tidak hilang, tidak berkurang dari kehormatan yang seharusnya. Sifat malu, al-haya, serumpun akar makna dengan makna hidup, hayatun. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan adalah persamaannya, karena orang hidup adalah orang yang pasti keadaan akalnya dan hatinya berfungsi. Begitu pula orang yang memiliki sifat malu, pasti akal dan hatinya berfungsi, sehingga dia bisa menempatkan dirinya pada orang yang seharusnya terhormat. Tidak dia menghinakan dirinya karena dia memegang pegangan sebagaimana sepatutnya dia berada di tengah manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan sifat malu ini, setiap bangsa, setiap wilayah tentu memiliki pandangan yang berbeda karena pengaruh dari agama, pendidikan, budaya, adat, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai orang Islam memiliki pandangan dan pegangan bahwa dasar standarisasi sifat malu kita adalah akhlakul Islam. Kullu din khuluqan wa khuluqul islami al-haya. Setiap agama memiliki akhlak, dan akhlaknya Islam itu agama adalah malu. Maka orang yang tidak memiliki sifat malu, maka tercabutlah pada dirinya sebagian dari keimanan, karena malu ada merupakan satu cabang daripada iman. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Bermula iman itu terbagi menjadi 70 cabang, dan malu adalah satu cabang daripada iman. Walaupun dia adalah satu cabang daripada iman, tetapi sangat mempengaruhi bagi karakter, kejiwaan seorang mukmin. Dan orang yang memiliki sifat malu, maka keadaannya adalah mendekati kesempurnaan akal, mendekati kesempurnaan daripada akhlak. Kita lihat bahwa banyak orang yang jauh daripada kehormatan diri, tidak memiliki adab, tidak memiliki kelayakan yang sepatutnya dipandang oleh manusia hanya karena tidak memiliki sifat malu. Maka malu kita sebagai orang yang beragama Islam adalah malu agama. Standarnya adalah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama. Akhlak Islami, akidah agama, ini adalah pegangan kita. Kemudian yang menjadi turunannya adalah sesuai dengan kesusilaan, norma hukum, dan aturan-aturan yang lainnya yang tidak bertentangan dengan agama. Maka bisa kita bahasakan bahwa apabila kita melihat orang lain yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, dia melampaui batas, maka adalah mereka yang melampaui batas kehormatan diri, batas ke sifat maluan. Namun begitu bukan berarti kita mensifati mereka, mengata-ngatakan kepada mereka ada orang yang tidak tahu malu, apabila posisi kita bukan dalam keadaan beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan kepada kita untuk memegangi sifat malu ini, karena sifat malu ini adalah suatu landasan yang menjadi pegangan oleh orang beriman agar kehormatan dirinya tidak hilang. Laksana orang yang memiliki sifat malu ada orang yang kaya sekalipun tidak memiliki harta, ada seorang raja sekalipun tidak bermahkota, adalah orang yang bertahta sekalipun tidak memiliki singgasana. Dia menempatkan dirinya sebagaimana seharusnya, dia memberikan kehormatan kepada dirinya, dia jaga sehingga orang yang memandangnya, yang melihatnya pun juga sama. Bagaimana mungkin orang bisa memuliakan diri kita kalau kita sendiri tidak memuliakan diri kita sendiri? Sifat malu berjalan seiring dengan sifat iffah, mur'ah, khauf, takut, yang mana menyepadankan diri agar berada pada koridor akhlak Islami, agar berada senantiasa dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita lepas daripada itu, sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa dari satu wasiat para nabi yang senantiasa disampaikan kepada umatnya adalah mimma adraka min kalami nubuwatil ula fa illam tastahyi fa'na bima syi'ta. Maka daripada kalam nabi-nabi terdahulu kepada umatnya, apabila engkau tidak memiliki sifat malu, beramalah dengan sesukamu. Bukan artinya para nabi membiarkan atau membolehkan, tetapi maksudnya bahwa para nabi bari'u minhum, berlepas tangan daripada mereka atas apa yang mereka kerjakan, karena para nabi telah mengingatkan dan Allah akan memberikan balasan kepada mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Lakukanlah apa yang kamu suka, sesungguhnya Allah melihat dengan apa yang kamu lakukan. Maksudnya bahwa Allah biarkan kamu beramal seperti itu, tetapi akan ada pembalasan pada hari kemudian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apabila Allah sedang melepaskan suatu kaum, membiarkan kaum itu dalam kehancuran, manakala mereka bermaksiat, maka tidak ada di antara mereka yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan tidak ada di antara mereka yang saling mengingatkan bahwa mereka dalam keadaan kedurjanaan. Mereka terombang-ambing, laksana adalah orang yang ada di samudra, kemudian mereka merusak kapal dan tidak ada yang saling mengingatkan bahwa merusak kapal itu membuat mereka tenggelam. Dihilangkan sifat malu kepada mereka. Kita lihat bagaimana Allah telah menghancurkan kaum yang tidak tahu malu seperti kaum Sodom. Yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang melampaui batas, tetapi mereka anggap itu adalah sesuatu yang membanggakan. Bahkan orang yang normal malah mereka cela. Ini adalah contoh kaum yang Allah Subhanahu wa taala binasakan karena mereka tidak memiliki sifat malu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat malu. Sebagaimana sabda Rasul, manakala Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba yang menengadahkan tangan, kemudian Allah taala malu membiarkan hamba itu turun dalam keadaan tidak diijabah. Allah melihat pada hadis lain seorang yang sudah tua renta namun dia bermaksiat dan berzina, dan Allah Subhanahu wa taala malu melihatnya. Maka malu Allah kepada orang yang beramal soleh adalah rahmat. Malu Allah kepada melihat orang-orang yang bermaksiat adalah kemurkaan. Maka kita tahulah bahwa Allah memiliki sifat malu. Bagaimana mungkin kita sebagai manusia tidak memiliki sifat malu? Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat malu. Dikatakan sahabat, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asyadu hayaan minal hazra'i minal hizriha. Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat malu melebihi bersengatan daripada seorang gadis pada kamarnya. Nampak pada raut wajah Rasulullah mana beliau malu, bahwa mana beliau suka dan mana beliau tidak suka. Seperti manakala Rasulullah SAW mengadakan suatu acara walimah. Ketika Rasulullah menikah dengan Zainab, sahabat diundang ke rumah. Namun para sahabat lambat pulang. Maka dengan sungguh rasa malu, Rasulullah mengatakan kepada sahabat, pulanglah kalian. Karena keadaan pada waktu itu adalah sudah larut malam. Nah, seyogyanya adalah orang yang bertamu yang malu sampai larut malam, bukan sampai orang yang punya rumah mengatakan pulanglah. Begitu pula ketika kita memiliki tanggungan hutang, maka seyogyanya orang yang berhutang yang malu tidak membayar, bukan berarti orang yang berhutang malu menagih-nagih. Begitu pula ketika orang sudah bekerja, yang malu adalah orang yang mengupah lambat membayar, bukan sebaliknya orang yang memiliki jasa upah yang malu menagih-nagih upahnya.
Ini adalah bagian daripada akhlak Islam. Bagaimana menempatkan diri sehingga semua nyaman, tidak ada yang dirugikan. Malu sangat dekat dengan sifat adil. Bagaimana menempatkan posisi pada seharusnya, tidak kurang dan tidak berlebihan. Maksudnya kurang adalah bahwa jangan sampai sifat malu itu membuat diri menjadi minder. Jangan sampai sifat malu itu membuat diri menjadi pesimistis. Ini adalah malu yang negatif, bukan malu yang termasuk adalah bagian daripada iman. Misal karena kita termasuk menjadi orang yang lemah ekonomi, malu kita berkumpul dengan orang-orang yang kaya ketika dalam suatu majelis. Bahkan ini adalah perbuatan yang tercela. Tetapi malu yang positif adalah malu yang membangun diri, yang membawa kemajuan sehingga menjadi suatu motivasi untuk beramal. Seperti merasa bodoh diri di tengah orang-orang yang alim, menjadilah dia termotivasi untuk belajar. Merasa belum saleh di tengah lingkungan yang baik sehingga dia termotivasi untuk menjadi orang yang giat untuk beramal. Ini adalah contoh dari sifat malu yang membangun diri menjadi lebih baik, adalah malu yang menghantarkan kepada derajat kemuliaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sebagian orang memiliki sifat malu yang sangat besar sehingga kadangkala apa yang menjadi bagiannya, haknya, dia tidak mengambilnya. Maka sudah sepatutnya kita sebagai orang beriman, ambillah bagian daripada kita. Jangan sampai kita difatamorganakan oleh syaitan, dikamuflasekan sehingga dikatakan bahwa untuk menjaga kehormatan diri kita tidak boleh melakukannya. Seperti manakala kita telah menjadi seorang pejabat, maka ketika kita diberi sesuatu tidak mau menerima, hanya tidak mau memegang dan membawa pulang, maunya diantarkan ke rumah. Ini adalah satu pandangan yang salah. Ketika sudah memiliki posisi tertentu, maunya semua harus ajudan. Hal-hal yang kecil tidak mau mengurusi pekerjaan sendiri. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika ada suatu barang milik Rasulullah, beliau tidak mau dibantu oleh sahabat. Beliau mengatakan seseorang berhak atas barangnya. Begitu pula kita lihat akhlaknya Abu Bakar ketika beliau sudah menjadi khalifah. Beliau fikul sendiri kayu bakar, kemudian beliau bawa ke pasar untuk beliau jual. Para sahabat mengatakan, wahai khalifah, engkau seorang khalifah, mengapa melakukannya? Kata Khalifah Abu Bakar, ini adalah bagian diriku untuk mencari nafkah. Tidak mau Abu Bakar dibantu oleh para sahabat lain, sehingga sampai kemudian dirumuskan bahwa seorang khalifah wajib memiliki gaji ketika itu. Kemudian rumusan tentang sifat malu adalah bahwa sifat malu itu bersifat membentengi diri. Maka jangan sampai sifat malu itu terkikis. Sekali kita kebobolan, kita biarkan diri kita masuk ke dalam wilayah yang melanggar batasan-batasan, maka sifat malu itu selamanya akan mulai tergerus sehingga orang menjadi terbiasa, bahkan dia tidak merasa malu lagi. Bahkan yang lebih ironis, bangga dengan kedurjanaan, kemaksiatan yang dilakukannya. Kita lihat bahwa bagaimana sekarang ketika orang itu membuka auratnya, dia tidak malu dengan agamanya, dia tidak malu dengan apa yang dilakukannya, bahkan karena dia merasa bahwa posisi memiliki fisik yang bagus, dia senang bahwa orang lain memandangnya. Padahal kalau kita melihat bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, manusia pertama yang malu adalah karena terbuka auratnya. Manakala Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi, begitu pula Hawa memakan buah khuldi, maka seketika pakaian surgawi yang dipakai mereka berdua terlepas dari pakaian, sehingga mereka kemudian dalam keadaan bertelanjang. Maka larilah Adam, larilah Hawa mencari daun untuk menutupi auratnya tanpa ada yang mengajarkan. Seketika respect bahwa dia terbuka aurat, dia malu. Ini adalah sifat malu yang pada dasarnya dimiliki manusia pada jiwanya. Sifat malu pada dasarnya sudah ada setiap orang yang lahir, tetapi kemudian sifat itu bisa menjadi besar karena pengaruh dari pendidikan agama, ajaran orang tua, ilmu pengetahuan, sosial, adat budaya. Tetapi sebaliknya bahwa sifat itu justru kadang hilang karena pendidikan, ajaran, sosial budaya yang diterimanya adalah salah. Maka kita perlu introspeksi diri kita, bagaimana diri kita
dalam bersikap. Maka jika kita tidak memiliki sifat malu, maka kita patutnya adalah bersedih, karena sifat malu adalah suatu khazanah akhlak seorang mukmin yang wajib ada pada dirinya. Mengenai sifat malu ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin, merincikan ada 10 macam sifat malu. Kami akan bacakan. Yang pertama adalah malu karena berbuat salah. Ini seperti malunya Nabi Adam alaihissalam ketika beliau memakan buah khuldi, maka ketika Nabi Adam menyesal, merasa bersalah kepada Allah bahwa telah melanggar apa yang telah menjadi larangannya. Yang kedua, malu karena keterbatasan diri, sepertinya para malaikat yang senantiasa beribadah mulai diciptakan sampai hari kiamat. Pun begitu ketika di hari kiamat, malaikat mengatakan, "Ya Allah, sampai saat ini kami belum menyembahmu dengan sebenar-benarnya." Kemudian yang ketiga, rasa malu karena pengagungan, karena melihat betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala atas segala makhluknya, maka memandanglah diri menjadi makhluk kecil di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka malu apabila tidak menjadi hamba Allah yang sudah sepatutnya. Kemudian yang keempat, malu karena kehalusan ubudiyah, seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang malu meminta para sahabat pulang karena beliau tidak ingin mencederai hati para sahabat yang masih ingin berada di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, malu karena menjaga kesopanan, seperti Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merasa sungkan meminta pakaian besi kepada Rasulullah. Maka jika kita sering memiliki sifat tidak nyaman, tidak enak, sungkan, maka ini adalah merupakan cabang dari sifat malu. Kemudian yang keenam, malu karena merasa diri terlalu hina. Bukan hina di hadapan manusia, tetapi hina di sisi Allah. Kita adalah seorang yang banyak dosa, maka kemudian kita banyak meminta. Padahal sepatutnya orang yang meminta adalah orang yang baik di hadapan orang yang diminta. Tetapi dengan banyaknya dosa, maka dia sudah sepatutnya merasa hina. Kemudian yang ketujuh, malu karena cinta. Laksana seorang kekasih kepada kekasihnya, maka dia malu karena saling mencinta, ingin terlihat sempurna pada pandangan orang lain. Yang kedelapan, malu karena ubudiyah. Ini adalah seperti seorang hamba yang tahu bahwa dia diciptakan untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dia tahulah bagaimana sejatinya hakikat penciptaan itu adalah untuk menyembah Allah. Yang kesembilan, malu karena kemuliaan. Ini adalah keluhuran budi seorang yang beriman, bahwa dia sudah diberikan banyak nikmat, barangkali dia sudah diberikan jabatan dan lain sebagainya, maka mengapa dia tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ke-10 adalah malu terhadap diri sendiri. Laksana ada 2 belahan jiwa, tidak ada yang melihat, dia tahu bahwa dia adalah orang yang terhormat di mata manusia, maka dia tetap menjaga diri sekalipun tidak ada yang memandangnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini adalah 10 deskripsi gambaran pemetaan dari macam-macam malu menurut pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sifat malu itu terbagi menjadi 3. Ada yang karena Allah, yang kedua malu kepada sesama manusia, yang ketiga adalah malu terhadap diri sendiri. Yang paling besar sifat malu adalah malu karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi dan maha memberikan pembalasan. Orang yang malu karena Allah, inilah orang yang berada pada makam ihsan. Anta bulullah ka'annaka tara fa illam tara fa inna yara. Bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Karena pasti engkau tidak melihat Allah, maka engkau menyadari bahwa Allah melihatmu. Maka orang yang malu karena Allah, maka dia pasti menempatkan dirinya malu di hadapan manusia. Orang yang hanya menjadikan manusia sebagai dasar malunya, maka itu tidak cukup. Kadang orang yang malu karena manusia, dia hanya berpakaian rapi, kemudian membaguskan dengan harga yang mahal, tetapi masih terbuka aurat. Berarti tidak sempurna sifat malunya. Tetapi orang yang malu karena Allah Subhanahu wa taala pasti tercukupi semuanya dalam segala perspektif dan pandangan. Kemudian
adalah malu kepada diri sendiri, bahwa jika orang ingin memandang kita dengan yang baik, maka kita terlebih dulu pandanglah diri kita dengan yang baik. Apakah kita pantas dinilai orang dengan pandangan yang baik? Karena orang tidak melihat apa yang di belakang atau yang di batin, maka orang hanya melihat yang nampaknya saja. Maka kitalah yang paling mengetahui dengan diri kita. Maka mari kita mawas diri agar kita tidak sampai membuat diri kita menjadi orang yang hina. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan ini membawa kebaikan, membawa motivasi kita untuk menjaga diri menjadi lebih baik lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.